menyampaikan eh, sedikit sharing tentang memulai sebuah penelitian gitu. Saya berikan judul itu Interest, Phenomenon, dan Literatur Review. Kemudian ada subjudulnya menentukan permasalahan penelitian. Nah, ini yang paling awal. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah langkah paling awal dalam memulai penelitian. Ya, ini. Jadi yang ya kita sambil ini ya, sambil berinteraksi saja. Bisa diketik di chat box, ya, bisa diketik di chat box. Status Bapak Ibu para peserta pada pagi hari ini sebagai apa? Kalau ada yang jadi dosen, ketik dosen gitu. Kalau ada jadi guru, ketik guru. Kalau ada jadi mahasiswa, ketik mahasiswa atau ketik pengusaha gitu mungkin. Ya, silakan diketik di chat. Ya, sehingga saya bisa tahu ini komposisi peserta. Oke, ada Bapak Insinyur Sunardi, dosen. Ya, selamat pagi, Pak. Silakan diketik. Iya, terima kasih. Oke, ada guru juga, ada mahasiswa, dosen. Oke. Ya, kalau sesama dosen mungkin kita lebih ke sharing-sharing pengalaman ya, Pak ya. Sama yang mahasiswa. Jadi saya juga nanti sambil mendengar pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu dosen juga. Iya. Baik. Jadi yang pertama adalah apa? Apa ini? Kita kalau mau menyiapkan penelitian, itu pertanyaan pertama, apa yang ingin Anda ketahui begitu? Bukan hal-hal yang lain mungkin diminta atau disuruh kecuali untuk memang apa namanya? Tugas-tugas atau project, tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin Anda ketahui, ingin Anda kerjakan. Yang pertama itu adalah tentang interest, ya. Jadi menentukan minat. Pertanyaannya adalah apa yang ingin Anda ketahui. Jadi kalau saya di kelas juga sering sama mahasiswa, sebenarnya mahasiswa mengajukan judul seperti itu. Sebenarnya Anda mau tahu tentang apa sih untuk menggali minat mereka sebenarnya pada hal apa? Karena ini merupakan hal yang paling pertama, hal yang paling awal yang perlu kita pahami. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu diminta untuk menuliskan, nah, coba dituliskan di chat lagi. Jika Bapak Ibu adalah seorang dosen, minat Bapak Ibu atau interestnya itu pada bidang apa? Nah, yang mahasiswa juga silakan bisa diambil diketik. Minatnya pada bidang apa? Oke, silakan. Ada Ari Saiful Bahri. Ada Ari Saiful Bahri, bisa mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Iya hadir Pak. Oh, Pak Ari Saiful dari pengelola juga ya? Saya mahasiswa Pak. Mahasiswa? Iya Oh, Pak. tapi pakai latar belakangnya saya kira pengelola. Wah bukan Pak, saya dapat di grup ini Oh latarnya nih. gitu. Di kampus mana Pak Ari? Saya dari kampus Udinus Pak, Undinus itu di mana? di Semarang, Oh, dari Semarang. Ah, jurusannya? jurusan Kesehatan Masyarakat. Kesehatan masyarakat. Oh, di kesehatan masyarakat. Berarti minat penelitian semester berapa sekarang? Semester akhir Pak sekarang. Sedang menyusun atau sudah menyusun?
baru mau menyusun, Pak. Baru mau menyusun. Interestnya gimana? Minatnya di mana? Saya kalau minatnya di ini Pak, di evaluasi sistem kesehatan atau aplikasi mobile kesehatan begitu, Pak. Oke, evaluasi sistem kesehatan atau aplikasi mobile ya untuk kesehatan. Iya, jadi apa namanya? Ketika ad- Saiful Bahri menyebutkan bahwa interestnya itu di evaluasi sistem kesehatan atau aplikasi yang digunakan dalam kesehatan, itu artinya eh, Hari Saiful Bahri sudah punya niat ya, sudah punya minat pada bidang itu. Dan apakah itu sesuai dengan prodi Anda atau jurusan Anda sekarang? Iya, Pak, sesuai, Pak. Soalnya ada juga peminatan yang namanya itu manajemen informasi kesehatan juga gitu. Oke. Ya, jadi oke, terima kasih ya Ari Saiful Bahri. Oke, Pak, Nah, dari sama-sama. jawabannya Ari Saiful Bahri, kita tahu bahwa eh, walaupun ada banyak permasalahan yang bisa digunakan sebagai fokus penelitian, tetapi tidak semua yang bisa kita pilih. Apalagi untuk penelitian sejenis yang akan disiapkan oleh Ari Saiful Bahri adalah penelitian yang bertujuan untuk penyelesaian studi. Ya, tentu saja harus sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang bisa diteliti di prodinya. Ya, masalah di lingkungan kan banyak, ada masalah keuangan, masalah percintaan, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah politik, ya. Jadi masalah-masalah ini kalau misalnya apa namanya? Masalah-masalah ini belum tentu bisa menjadi masalah penelitian seperti itu. Salah satunya tadi mungkin yang eh, kita jadikan contoh itu adalah masalah di bidang kesehatan. Bidang kesehatan masuk ke bidang sosial misalnya, ya. Jadi masalah sosial ada banyak, ada masalah pendidikan, ada masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah berada di satu prodi untuk mahasiswa ataupun untuk para dosen, berarti kita harus kenali sebenarnya prodi kita itu eh, apa namanya body of knowledge-nya itu apa. Ya, itu adalah langkah yang paling penting karena kadang-kadang kan mahasiswa mungkin sadarnya ada yang cepat di semester awal sudah sadar bahwa prodinya itu prodi ini, ada yang telat sadarnya. Misalnya sederhananya kayak di beberapa prodi misalnya prodi pendidikan bahasa Inggris dan prodi sastra Inggris. Nah, itu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang mana sebenarnya bidang keilmuan yang bisa kita ambil. Nah, kalau kayak yang disampaikan oleh Saiful Bahri tadi ya sudah bagus sekali. Jadi Saiful Bahri sudah menyadari ada peminatan, kemudian menyadari bahwa yang bisa diambil adalah penelitian tentang sistem informasi. Tuh. Kemudian, ya, tidak semua permasalahan adalah permasalahan penelitian seperti yang tadi. Dan tidak semua permasalahan penelitian adalah permasalahan penelitian Anda. Gitu. Jadi Anda bisa memilih berdasarkan keilmuan seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Ini, jadi memang benar-benar oh ini dia keilmuan saya itu adalah eh, apa namanya bidang yang khusus. Misalnya contoh yang di layar bisa dilihat itu ilmu sosial. Itu ada masalah-masalah sosial yang sangat besar, sangat umum, banyak sekali masalah sosial yang sangat menarik mungkin. Misalnya tentang permasalahan penanggulangan sampah dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita lihat lagi apakah itu sesuai dengan keilmuan kita. Kalau di jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu misalnya saya memberikan contoh untuk mahasiswa saya itu ilmu pendidikan ya.
Jadi di ilmu sosial itu kita ada permasalahan di bidang pendidikan. Nah, tidak semua masalah di bidang pendidikan juga bisa. Ini kita lihat di masalah keilmuan prodinya, yaitu masalah pendidikan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi, eh, dengan mengenali core keilmuan ini, namanya juga yang paling kecil ya, inti ya. Dengan mengenali ini, dari sana kita bisa melangkah dan memulai untuk menentukan apa sih sebenarnya minat. Ya, apa sih sebenarnya minat? Semakin cepat menyadari di semester-semester awal, semakin bagus. Seperti itu. Jadi harapannya ya kebetulan juga ada para dosen. Saya ingin sharing dengan para dosen di sini bahwa di sela-sela memberikan pembelajaran mata kuliah, kita eh, memang sangat perlu sekali, sangat penting sekali untuk menyampaikan bidang keilmuan gitu. Bahwa kita sebenarnya adalah bidang keilmuannya ini. Fokus penelitian nanti bisa ada hal-hal tentang ini. Jadi para mahasiswa bisa mempersiapkannya lebih awal. Seperti itu. Ya, misalnya seperti di pendidikan bahasa Inggris, ya bisa diberikan contoh seperti ini, beberapa variabel-variabel yang terkait, ya itu sebagai lanjutan yang tadi. Saya variabel yang berkaitan dengan guru, berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan kelas, atau berkaitan dengan hasil-hasil pembelajaran. Jadi apa manfaatnya menentukan permasalahan dari minat? Yang pertama itu adalah meningkatkan motivasi dalam menyelesaikan studi. Kita tidak memungkiri di prodi saya sendiri itu banyak sekali yang eh, apa namanya kasus yang terjadi kesulitan menyelesaikan studi atau studinya lama seperti itu. Atau mungkin karena topik penelitiannya ditentukan bukan oleh dirinya sendiri, hal ini sering sekali terjadi sehingga mengakibatkan kesulitan mahasiswa untuk menyelesaikan. Hal itu terjadi karena motivasinya, itu bukan interestnya, ya. Jadi dengan menentukan interest itu sangat berkaitan dengan motivasi penyelesaian studinya. Selanjutnya adalah kita jika menentukan permasalahan penelitian berdasarkan dari minat, itu kita bisa mempertahankan konsistensi. Karena kita suka ya, seperti mendekati wanita, karena kita sudah tertarik ya berarti kita akan memberikan usaha, ya usaha konsisten dalam mempertahankan proses penelitian itu. Ya, ini sangat penting sekali karena jika memang bukan karena ketertarikannya ya konsistensi ini yang tidak bisa dipertahankan. Ya bisa saja di pertengahan jalan ketika menemukan "Ah, kok eh, sourcesnya atau sumber-sumbernya terbatas sekali gimana ya saya ganti ya atau menyadari "Ah, kok susah sekali ya ini di perjalanan ya." Jadi kemungkinan untuk menyerah itu lebih sedikit kalau memang permasalahan yang dipilih adalah berdasarkan minatnya. Nah, ini juga mempertahankan mood. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang itu mood mengerjakan atau tidak mood mengerjakan, kalau sudah tidak mood mengerjakan ya diam, procrastination ya, penundaan. Jadi itu permasalahan yang sangat besar sekali yang menyebabkan eh, sulitnya untuk menyelesaikan pendidikan. Kemudian dengan permasalahan berdasarkan minat, ini akan menghasilkan temuan yang lebih bermakna dan lebih inovatif. Ya, jadi mereka apa namanya ketika kita mengerjakan penelitian berdasarkan minat, kita akan kreatif, lebih kreatif sehingga temuannya bisa jadi lebih bermakna dan bisa jadi lebih inovatif. Ya, gini dia. Analoginya kayak gini. Membeli sepatu, ya kita pilih model dulu atau ukuran dulu seperti itu. Biasanya kalau di
toko-toko yang dipajang kan berdasarkan model. Makanya kita pilih yang menarik. Oh ini bentuknya bagus, warnanya bagus. Ya kita sukai, baru kita tanyakan size-nya, ukurannya. Seperti itu. Ya. Jadi itu dia. Jadi berdasarkan apa yang kita minati, apa yang kita sukai, baru kita tentukan hal-hal selanjutnya. Itu. Jadi bagaimana? Itu adalah untuk minat. Ya. Oke. Kalau ada yang masih mau ini, silakan di apa namanya? Kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing, bisa langsung ya Bapak Ibu ya di pertengahan proses apa namanya pemaparan materi ini. Dipersilakan kalau mau resen, diresen aja. Kalau dibuka mikrofon, buka mikrofon saja. Jadi begini, jadi setelah Anda memahami itu, Anda bisa merenungkan kembali sebenarnya minat Anda apa, yang Anda inginkan apa untuk menentukan permasalahan penelitian yang akan Anda teliti. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang menentukan minat atau interest. Itu sesuatu yang ingin kita ketahui bersama. Maaf, yang sesuatu yang ingin diketahui dalam proses penelitian. Selanjutnya adalah observasi. Makanya disebut dengan fenomena. Apa yang sudah Anda ketahui tentang hal yang ingin Anda ketahui. Gitu, ya. Jadi ketika Anda berminat tentang kembali karena satu contoh ya tadi ya, belum ada yang menuliskan minatnya lagi. Kalau misalnya Saiful Bahri berminat tentang evaluasi sebuah sistem yang digunakan di apa namanya, instansi kesehatan, Anda sudah seberapa banyak tahu tentang itu? Setidaknya, setidaknya, apakah ada instansi yang memang menggunakannya itu dulu? Jadi itu disebut fenomena, itu terjadi gitu. Ada apa enggak instansi yang pakai sistemnya? Kemudian sistemnya a- ada atau tidak gitu. Tempatnya ada, sistemnya ada, dipakai atau tidak gitu. Karena kalau salah satu aja ini tidak jawabannya berarti ya fenomenanya nggak ada. Anda tertarik pada sesuatu yang abstrak begitu. Jadi rumah sakitnya ada puskesmasnya ada. Kemudian di puskesmas itu ada sistemnya nggak? Oh ada. Ada sistemnya namanya ini gitu misalnya. Dan ini sistem. Kemudian dipakai enggak? Ditanya, dipakai enggak? Nah, kadang-kadang dipakai, Pak, tapi ya seringan macet-macet soalnya gininya. Ya, itu memang bisa jadi salah satu poin untuk evaluasi. Cuman kalau memang enggak dipakai, kita evaluasinya kan tidak menyeluruh jadinya. Seperti itu. Jadi itu salah satunya. Saya kasih contoh lain misalnya di bidang pendidikan. Ada yang tertarik dengan penggunaan AI di untuk pembelajaran di kelas gitu misalnya. Dan sekolahnya ada nggak? Ada. Gurunya ada pembelajaran di kelas ada. Pakai AI nggak? Enggak gitu. Ya susah, dia nggak bisa. Ya fenomenanya tidak ada seperti itu. Ya fenomenanya tidak ada, sehingga itu tidak bisa apa namanya dijadikan fokus. Kemudian begini, ada yang mengajukan, Pak, saya ingin meneliti tentang kualitas menulis cerpen oleh siswa kelas 1 SMP gitu ya. Maaf, siswa kelas 8 gitu misalnya. Kelas 2 SMP. Siswa kelas 8. Dicek dulu apakah ada pembelajaran naratif di kelas 8. Kalau nggak ada ya nggak bisa.
Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan juga untuk eh, penentuan apakah yang kita minati itu memang ada di situ. Sering sekali terjadi mahasiswa menyatakan bahwa mereka berminat tentang hal ini, tapi ketika sudah apa namanya terjun langsung untuk melihat situasinya, ternyata tidak seperti itu di lapangan. Jadi tidak bisa dilakukan penelitiannya. Atau ingin meneliti bagaimana apa namanya diskurs atau wacana yang terjadi saat upacara khusus di keraton gitu misalnya. Apakah upacaranya akan terlaksana atau seremoninya itu akan terlaksana? Apakah kegiatannya itu ada? Itu perlu diperhatikan, apalagi untuk mahasiswa yang punya keterbatasan penelitian, biasanya dilakukan di semester 6, 7, atau 8. Kalau di rentang itu memang tidak ada apa namanya kesempatan untuk melakukan pengambilan data atau observasi pada sebuah kegiatan tertentu yang Anda minati, ya itu lebih baik dipertimbangkan kembali karena khususnya mahasiswa itu masih terbatas waktu dalam penelitiannya. Seperti itu. Jadi observasi fenomena ini adalah filter kedua yang sangat penting setelah interest tadi. Gitu. Jadi kalau sudah tertarik dengan sesuatu, cek ada enggak nah, ininya, fenomenanya. Ya, ini dia. Jadi observasi fenomena itu adalah wujud nyata dari minat. Apakah yang Anda minati itu benar-benar ada atau tidak? Jangan-jangan hanya berhayal saja suka dengan itu. Ya, jadi fenomena merupakan wujud nyata dari interest yang menunjukkan bahwa minat peneliti bukan hanya sekedar gagasan abstrak. Gitu. Jadi apakah yang Anda ingin teliti itu benar-benar ada atau tidak? Ya, kemarin juga eh, saya ada sebuah penelitian tentang penggunaan AI dalam penulisan proposal. Ya, penggunaan AI dalam penulisan proposal. Gimana sih sebenarnya penggunaan AI dalam penulisan proposal? Jadi ini menarik karena eh, itu sudah terjadi. Ya, jadi fenomenanya ada dan malah sudah menyebabkan apa namanya? Sudah menyebabkan dampak-dampak, ya, dampak-dampak negatif, terutama pada saat mahasiswa mempresentasikan proposalnya kah ternyata tidak mampu mempresentasikan proposalnya dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam satu sisi penggunaan AI itu juga tidak bisa dikontrol, ya, karena penulisan proposal skripsi bukanlah tugas dengan jangka waktu yang pendek seperti itu. Ya, itu kalau dalam jangka waktu yang pendek kita bisa saja, ya, kalau dengan cara ekstrim kita ganti ke paper and pencil gitu, langsung kasih pertanyaan suruh jawab. Tapi kalau proyek panjang, ya, seperti proposal penelitian ini sangat riskan sekali karena waktunya sangat panjang, ya, waktunya panjang dan itu kontrol kita selaku dosen terbatas seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita cari apakah itu apa namanya boleh atau tidak. Terus kalau boleh gimana, kalau tidak gimana. Seperti itu. Ya, jadi nyata. Jadi apa yang menjadi ketertarikan kita itu nyata, ada. Habis itu baru kita bisa bicara. Ya, gini. Jadi observasi fenomena ya di perkuliahan. Kenapa saya tulis perkuliahan? Karena bisa saja ketika sedang
ada pembelajaran di perkuliahan, ada dosen yang menarik, kemudian materinya yang menarik, itu bisa menjadi fokus untuk penelitian. Ya, kalau di saya biasanya mata kuliah prosa, drama gitu. Misalnya baca novel gitu misalnya. Nah, novel ternyata novelnya menarik, ya itu dijadikan objek untuk eh, penelitian seperti itu misalnya. Jadi, oh saya suka sama novel ini ya langsung jadi ini penelitiannya. Jadi di perkuliahan, dalam perkuliahan apapun, dan jika Anda tertarik dengan suatu apa namanya hal, bisa langsung. Dan untungnya adalah khusus untuk ya mahasiswa ya mungkin ya, keuntungannya adalah dari sisi mahasiswa itu akan menarik juga perhatian dosennya sehingga mungkin saja dosennya bisa langsung jadi pembimbingnya. Itu dari sisi mahasiswa ya, Bapak Ibu ya. Kalau dari sisi dosen, apa untungnya? Dosen itu bisa menyadari yang mana mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap bidangnya. Kan dosen biasanya mengajar sesuai dengan bidangnya. Penelitian sesuai dengan apa yang diajarkan di mata kuliahnya ya. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi sebagian besar mungkin seperti itu. Misalnya saya mengampu tentang penulisan karya ilmiah gitu misalnya. Jika ada yang tertarik, ya berarti nanti saya bisa sharing riset saya bersama mahasiswanya gitu. Atau mahasiswa yang pinter, yang cepat menangkap pembelajaran, ya kita bisa gandeng untuk melakukan penelitian bersama seperti itu. Nah, di kelas lah bisa diketahui. KKN, ya KKN apalagi keterjun ke lapangan. Kemarin saya di kampus saya itu baru selesai proses KKN, baru selesai ujian KKN. Kemudian ada salah satu masalah di desa itu adalah masalah tentang hukum. Nah, itu masalah tentang bagaimana hak waris seorang laki-laki yang sudah menikah secara nyentane. Nah, nyentane ini istilah khusus di Bali ya. Nyentane ini artinya dia menikahnya ke rumah cewek. Ya, menikahnya ke rumah yang cewek. Kan biasanya kalau menikah itu ditinggal di rumah yang cowok. Ini menikah ke rumah yang cewek. Sederhananya seperti itu. Ya. Nah, ketika ini bercerai bagaimana? Apakah bisa mendapat hak lagi di rumah awalnya atau tidak? Seperti itu. Nah, ini disampaikan oleh kepala desa, Bapak Ibu. Kepala desa yang menyampaikan masalah ini. Masalah ini disampaikan oleh kepala desa, kemudian kebetulan karena memang KKN di kampus itu mempersyaratkan sebuah artikel, jadi mahasiswa, kebetulan ada satu mahasiswa jurusan hukum yang menulis itu. Ya, ditulislah itu tentang ini dengan bertanya-tanya ke sana kemari, mencari informan. Nah, itu mm, dia tertarik akhirnya mahasiswi ini, mahasiswi ya, tertarik dengan permasalahan ini dan dari sana dapat topik. Saya akan lanjutkan ini untuk skripsi saya, Pak. Katanya seperti itu. Ya, jadi alangkah baiknya. Jadi apa yang ditulis untuk tugas KKN-nya itu bisa jadi review awal, itu bisa jadi tulisan awal untuk mempersiapkan proposalnya. Seperti itu. Kemudian ada juga di beberapa yang di sekolah, kemudian di kami ada prodi industri perjalanan. Industri perjalanan menarik karena lokasi KKN kan biasanya lokasi-lokasi yang mulai berkembang seperti itu. Jadi ada potensi-potensi wisata. Nah, potensi-potensi wisata ini juga disampaikan oleh kepala desa. Jadi kepala desa menyampaikan, tolong sih saya mau tahu ini kalau kandang kambing di desa saya, ini kalau dijadikan potensi wisata gimana caranya gitu. Nah, dari situ mahasiswa tertarik, wah itu kan kandang kambing ini bisa jadi potensi wisata kasih makan kambing katanya.
kemudian promosi susu katanya. Nah, itu mau ditulis untuk skripsi. Ada banyak Bapak Ibu. Jadi sangat apa ya, KKN ini memberikan kesempatan yang besar. Mungkin tidak semua mungkin ada sistem KKN di kampus-kampus. Ada yang mungkin ngambilnya sistem PKL atau yang lain. Jadi kesempatan terjun ke lapangan. Ya, kesempatan terjun ke lapangan bisa menjadi satu cara untuk menemukan fenomena dari apa yang bikin kita tertarik. Tapi mungkin enggak ya kalau ketemu fenomena dulu baru kita ketemu minat. Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi bisa saja karena kita terjun ke lapangan dulu, kita ketemu fenomena ini bukan urutan ya Bapak Ibu ya. Jadi fenomena interest dan fenomena ini bukan urutan. Dia tidak bukan order ya. Bisa saja terjadi ketika kita ketemu, merasakan, melihat, itu baru muncul ketertarikan. Selanjutnya, praktikum sekolah. Nah, ini khusus untuk yang mahasiswa keguruan ya. Mungkin tidak semuanya. Jadi, yang mahasiswa keguruan ini dapat kesempatan untuk menemukan fenomena itu di sekolah ketika praktik. Ya, jadi masuk kelas itu misalnya siswanya ribut, tidak mau mendengarkan apa sih penyebabnya gitu. Banyak sekali yang bisa terus mau coba-coba media baru, mau coba-coba aplikasi baru di kelas. Gimana sih ininya efektivitasnya? Atau mau membandingkan kalau saya misalnya pakai aplikasi A, kemudian pakai aplikasi B yang mana lebih efektif gitu misalnya. Di situ banyak sekali hal yang bisa didapatkan di praktikum sekolah. Tapi ya, yang lebih penting adalah relasi. Ya, sama dengan KKN tadi. Kalau sudah masalah itu disampaikan kepala desa atau permasalahan praktikum sekolah disampaikan oleh guru atau kepala sekolah, terus kita menindaklanjutinya, kesempatan untuk melakukan penelitian di sana itu lebih mudah lagi pasti itu. Jadi kita datang kembali ke sana, Pak, saya mau lanjutkan penelitian tentang ini bagaimana? Ya, kita sudah punya pemahaman bersama, pemahaman yang sama dengan pemangku kepentingan di lokasi itu ya pasti diizinkan seperti itu. Tidak usah khawatir lagi minta izin ke sana, minta izin ke sini untuk bisa melakukan penelitian seperti itu. Misalnya kebetulan Ari Saiful pernah PKL atau ini di sebuah rumah sakit dan sudah pernah tahu di situ ada aplikasi dan pernah pakai juga dan pernah dikeluhkan oleh apa namanya kepala puskesmasnya bahwa ini aplikasi interface-nya kok sulit gitu misalnya. Datang lagi untuk melakukan penelitian pasti langsung diterima, pasti langsung diizinkan seperti itu. Ya tidak usah repot-repot lagi ya. Itu pentingnya relasi seperti itu. Jadi perkuliahan, maaf, KKN dan praktikum sekolah itu garansi atau menjamin lokasi penelitian nantinya. Ya, jadi observasi fenomena ini adalah bagian yang sangat penting. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menjadi pembimbing KKN atau pembimbing praktikum sekolah atau malah pengelola, kadang-kadang kan bisa jadi pengelola KKN-nya, jadi ketua panitianya atau apa, disampaikan kepada mahasiswanya bahwa KKN ini penting sekali, bukan hanya untuk KKN saja, tetapi untuk kelanjutan proses Anda menyelesaikan pendidikan seperti itu. Nanti bisa jadi bekal saat melakukan penelitian untuk pengambilan data. Seperti itu. Kemudian ya pengalaman pribadi. Banyak mahasiswa, dosen punya pengalaman pribadi dan ini pasti bisa menjadi apa namanya salah satu sarana kita untuk menemukan fenomena yang menarik untuk kita. Seperti itu. Ya, seperti apa namanya biasanya dosen-dosen ya karena pengalaman mengajar, pengalaman membimbing, pengalaman menulis artikel seperti itu ya dari sana bergulir terus jadinya. Oh, saya selanjutnya mau
tentang ini deh, gitu misalnya. Iya, ini dia. Manfaat observasi fenomena ya. Memastikan terdapat realitas yang dikaji dan datanya tersedia. Itu. Kalau sudah ada realitasnya, berarti datanya ada. Jadi kemudian membuat penelitian lebih terarah dan fokus. Jadi kita udah tahu, oh, ini tempatnya di sini, orangnya ini. Kemudian fokusnya tentang ini. Tinggal diperhalus lagi dengan bimbingan para dosen pembimbing. Seperti itu. Kemudian penelitian bersifat kontekstual, relevan, dan aplikatif. Ya kayak tadi ya, yang contoh di KKN itu. Kalau memang itu permasalahan disampaikan oleh kepala desa, permasalahan disampaikan oleh kepala sekolah gitu, ya itu pasti kontekstual masalahnya, pasti relevan dengan kebutuhan sekolah, pasti aplikatif, dan hasilnya signifikan gitu. Signifikan ini artinya ya penting dia untuk ditemukan hasilnya dan dimanfaatkan oleh secara praktis gitu. Di practical significance-nya tinggi. Kemudian potensi lebih besar untuk mendapatkan dukungan akademik dan publikasi ilmiah. Ya, dukungan akademik tentu saja lokasi penelitian, kemudian informan, ya, gampang nyarinya gitu. Kemudian untuk publikasi ilmiah karena ini adalah penelitian yang sangat apa namanya aplikatif, ya untuk publikasinya lebih jauh lebih gampang seperti itu. Ya, itu untuk manfaat observasi. Nah, coba kita lihat. Jadi apa? Apa yang sudah Anda tahu tentang minat Anda? Apakah memang benar-benar ada minatnya nyata atau hanya angan-angan saja? Itu. Nah, itu adalah fungsinya. Jadi, jika masih ada kesempatan untuk memastikan minatnya, dicek dulu. Makanya perlu dituangkan. Ah, perlu dituangkan, Pak, ini. Perlu. Perlu dituangkan di bab satu. Sangat perlu sekali, sangat penting sekali dituangkan di bab satu. Jadi eh, salah satu jenis penelitian di bidang pendidikan kan ada penelitian tindakan kelas atau PTK. Ya, jadi pada penyampaian bab satu PTK itu perlu disampaikan bahwa kondisi di kelas atau kondisi sasaran itu memang benar-benar sedang memerlukan apa namanya treatment agar hasil yang diharapkan lebih bagus lagi. Seperti itu. Ya, saya sapa yang ada yang bergabung, Ibu Nengas Selasih dan Ibu Gusti Mastini. Selamat pagi. Ya, ini ada beberapa pendukung dari UAN sudah join lagi. Terima kasih, Bu. Saya lanjut ya. Jadi di PTK itu perlu disampaikan fenomenanya seperti apa. Kalau memang benar-benar apa namanya? Dan dalam penyampaian fenomena itu harus jelas yang perlu diperbaiki itu apa gitu. Misalnya memang lemah pada kemampuan menulisnya. Kemampuan menulis yang mana yang lemah gitu. Jadi penyampaian fenomena juga harus jelas dan harus spesifik seperti itu sehingga kita tahu bagian mana yang akan ditreatment dengan bagus gitu. Ya, sama dengan tadi permasalahan tentang hukum tadi, permasalahan tentang apa namanya pariwisata tadi seperti itu. Ya, jadi harus disampaikan fenomenanya dengan jelas dengan rinci. Bagian mana yang akan apa namanya diperbaiki atau bagaimana yang akan dikaji lebih dalam lagi. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya ke Mbak Cindy, saya sampai jam berapa ya Mbak ya? Boleh ininya Mbak? Izin ya Bapak untuk webinarnya sampai jam 10 Bapak. Oke, jadi Ya, ya, kalau bisa sebelum jam 10 nanti kita apa tanya selesaikan ya doang. Bapak. Oh gitu, oke oke Ya, oke. ya Bapak. Terima Masih kasih. 30 menit ya? Iya Bapak. Oke.
Jadi 30 menit dengan tanya jawab ya. Ya, 30 menit nanti kita tanya jawab. Heeh. 9.30 kita selesai materi. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Ya, Ya. Bapak. Saya lanjutkan lagi dikit aja. Nanti kita lebih banyak ditanya jawab. Oke, tadi kita sudah bicarakan dua hal ya, interest sama fenomena. Jadi semoga aja eh, materi saya yang sedikit ini sebenarnya sedikit banget ini interest fenomena itu bisa apa ya, nyambung lah gitu maksudnya dengan mungkin ada insight-insight yang mungkin bisa kita share bersama. Nah, yang terakhir adalah kajian pustaka, literatur review. Ini gongnya, Bapak Ibu. Jadi pada bagian inilah masalah tadi, ya, pada bagian inilah masalah tadi itu bisa ditentukan apakah dia akan lanjut ke menjadi permasalahan penelitian atau tidak seperti itu. Ya, jadi yang terakhir adalah kajian pustaka. Kajian pustaka akan memfilter, memberikan filter terakhir. Apakah yang Anda sukai dan Anda lihat fenomenanya itu bisa jadi permasalahan penelitian. Contoh ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan permasalahan tentang pihak yang hak, hak waris perceraian itu ternyata jangan-jangan sudah ada dan sudah well published gitu. Artinya sudah banyak sekali yang menulis dan itu sudah sepakatan bersama gitu misalnya. Ya bisa jadi itu bu- bukanlah sebuah permasalahan yang perlu diteliti lagi seperti itu misalnya. Ya. Jadi atau sesuatu yang sudah di eh, deskripsi dengan jelas seperti itu oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Mungkin sudah tidak perlu lagi untuk dilakukan penelitian atau itu adalah topik yang sudah usang, yang sudah lewat itu ya. Jadi itu mungkin sudah tidak perlu lagi untuk dibahas, tidak perlu lagi untuk diteliti atau sudah ada yang pernah ngambil gitu misalnya. Ya, hal-hal inilah yang penting sekali akan diselesaikan oleh literatur review. Nah, saya ada beberapa hal mungkin yang bisa di-share tentang literatur review. Jadi, tujuan literatur review atau kajian pustaka yang pertama itu adalah membatasi masalah penelitian. Kita di awal mungkin tidak sadar kalau masalah penelitian kita itu sangat apa namanya, sangat luas seperti itu. Misalnya, ya mohon maaf sekali lagi saya akan berikan kasih contoh untuk Saiful Bahari. Untuk mengevaluasi sebuah sistem yang digunakan di sebuah instansi, itu mungkin masih sangat luas sekali. Mungkin bisa dilihat dari aspek apa namanya interface-nya, kemudian dari aspek apa namanya efektivitasnya, dilihat dari aspek dan banyak aspek seperti itu. Nah, ketika kita melakukan literatur review, kita bisa tahu jangan-jangan sudah ada yang meneliti tentang hal tersebut dan mungkin dari eh, sudut pandang yang mana, sehingga kita bisa menentukan, oh nanti saya akan ambil dari sudut pandang yang lain, seperti itu. Iya, saya sapa lagi Bu Wayan hari ini. Selamat pagi Bu Wayan, sudah ikut bergabung, terima kasih. Terus, ya, tujuan yang kedua adalah mencari arah investigasi baru. Jadi, dengan melakukan kajian pustaka, kita tahu bahwa ketika objek yang kita minati itu ternyata sudah di sering diteliti, kita bisa mencari terutama di saran saran penelitian selanjutnya tentang kemana arah penelitian yang baru seperti itu. Jadi sederhananya ya secara teknisnya kita baca di bagian kesimpulan di artikel yang kita baca. Di bagian kesimpulan, di bagian-bagian akhirnya akan disarankan. Oh ternyata
yang saya minati itu sudah pernah yang diteliti, tetapi di bagian kesimpulan disarankan untuk melanjutkan penelitiannya ke arah ini gitu misalnya, ya kita bisa langsung pakai itu, gitu, bisa langsung ikuti itu, ya, jalan baru. Ya, menghindari pendekatan yang tidak berhasil, ya, menghindari pendekatan yang tidak berhasil, artinya ini menghindari cara-cara penelitian ini lebih yang A dan B itu lebih ke kontennya, lebih ke isi atau lebih ke konten penelitiannya. Yang C ini sudah masuk ke bagian metodenya. Jadi penelitian terdahulu tentang apa namanya tentang deskripsi sebuah pembelajaran di kelas itu tidak bisa dilakukan dengan cara langsung observasi di kelasnya. Kemudian di penelitian itu disebutkan bahwa cara observasi seperti ini tidak berhasil karena tidak maksimal apa namanya fenomena yang bisa dideskripsikan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, sudah disarankan seperti itu oleh peneliti sebelumnya, jangan lakukan lagi seperti itu, ya. Jadi itu saran. Jadi seperti ada hal yang tidak berhasil di penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, misalnya di pertanian misalnya jangan melakukan teknik apa namanya penyiangan seperti ini atau jangan melakukan teknik penanaman seperti ini atau jangan melakukan penelitian pada serangga ini pada bulan-bulan berikut seperti itu. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, kemudian kita bisa mencari ide tentang metodologi yang berhasil, metodologi yang bisa digunakan. Kemudian saran penelitian lanjutan. Ya, dan terakhir teori dan konsep pendukung. Nah, ini saya kira jelas ya untuk hal-hal yang bisa didapatkan dari kajian pustaka. Bukunya dari Educational Research ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang tahu bukunya Educational Research gitu judulnya. Ya, ada dua hal istilah. Kalau menemukan sesuatu yang sudah pernah diteliti, itu kita bisa lakukan dua hal ini dari dosen saya dulu di Malang namanya. Kita sebut dengan replikasi, replicate. Terutama untuk penelitian-penelitian bidang apa namanya pendidikan ya. Replikasi penelitian sangat penting sekali untuk dilakukan sehingga penelitian itu bisa mengkonfirmasi hasil-hasil sebelumnya. Seperti itu. Jadi memang disarankan untuk mereplikasi pada konteks yang baru, terutama untuk penelitian-penelitian kualitatif ya. Kemudian ada duplikasi. Karena kalau duplikasi ini nyontek. Jadi tidak ada kontribusi baru. Jadi dilakukan begitu saja, hanya diganti konteksnya. Walaupun ada pergantian konteks, ada pergantian tempat, tidak ada insight baru yang ditawarkan atau yang diberikan oleh penelitinya. Seperti itu. Nah, itu yang disebut duplikasi. Tidak disarankan untuk duplikasi. Yang disarankan itu replikasi, replicate, melakukan lagi dengan memberikan verifikasi atau memperkuat penelitian sebelumnya seperti itu. Ya, ini tentang gap ya. Sering sekali gap ini dibicarakan. Ya, cuman kalau untuk S1 mungkin belum terlalu, mungkin di S2 atau S3. Saya coba buat apa namanya? Piramidanya mulai dari gap tersulit itu gap new. This is something new, sesuatu yang baru, benar-benar baru. Misalnya, deskripsi tentang planet baru, gitu misalnya. Belum ada deskripsi tentang planet ini, ya itu bisa diklaim karena ini planet baru gitu. Atau deskripsi tentang spesies baru. Atau penelitian tentang apa namanya aplikasi baru gitu misalnya. Itu new, newly new, benar-benar baru itu novelty-nya dia ya namanya novelty, it's new gitu. Ya, jadi cuman sesuatu yang baru ini sangat kecil kemungkinannya, ya sangat kecil kemungkinannya kita bisa temukan itu. Ya, bukan berarti tidak mungkin ya, karena selalu ada hal-hal baru.
Yang kedua adalah aspek baru. Dari literatur review, ya dari literatur review. Misalnya contoh yang tadi adalah evaluasi sistem. Sudah diteliti tentang interface, sudah diteliti tentang desainnya, sudah diteliti tentang alurnya, sudah diteliti tentang apanya gitu pokoknya. Belum ada yang mengevaluasi dari segi efektivitas ataupun mungkin dari segi apa namanya kesesuaian dengan SOP-nya gitu misalnya. Ya, jadi aspeknya yang baru ya, ada bagian yang baru seperti itu. Nah, kalau bukan bagian, gimana? Sudut pandang yang baru. Mungkin penelitian-penelitian sosial ya banyak ya. Jadi kita pakai sudut pandang lain. Kita pakai teori atau pendekatan lain. Itu, misalnya penelitian tentang kolaborasi menggunakan teori sociocultural gitu misalnya. Coba kita lihat kenapa kok penelitian eh, apa namanya kolaborasi dalam menulis itu ternyata tidak berhasil ya. Coba kita lihat dari teori yang lain seperti itu. Jadi mungkin saja dia akan memberikan eh, sudut pandang yang baru yang bisa menjelaskan fenomena itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi penyampaian tentang gamenya ya penelitian sebelumnya telah meneliti hal ini pada dengan menggunakan teori-teori ini. Nah, pada sekarang akan digunakan teori ini. Itu penyampaian gapnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah new context. Kalau tidak bisa di ujung piramida, bawah piramida masih bisa. Pada konteks ini akan berpotensi menghasilkan penemuan yang baru. Misalnya penelitian dilakukan di Palembang, gitu misalnya. Ya, dalam konteks Bali, gitu misalnya, akan berpotensi. Selalu kita bisa bilang seperti itu. Khususnya untuk anak mahasiswa, anak didik saya, selalu disarankan, ya kalau beruntung mendapatkan new point of view, new aspek atau new, ya silakan. Tapi kalau enggak, ya pikirkan new konteks. Replikasi sekali lagi. Ya, replikasi. Itu jangan sampai di kita mesti ini juga dengan level mahasiswa jangan sampai di level S1, S2, S3 itu disamakan semuanya harus new gitu saya jangan. Itu terlalu berat gitu ya. Kemudian, nah, jadi apa, sejauh apa orang lain tahu tentang minat Anda? Jadi yang Anda lakukan itu adalah membaca. Jadi tidak ada cara lain, Bapak Ibu, mohon maaf. Tidak ada cara lain. Kita harus benar-benar apa namanya, tough love di sini. Anda harus baca. Tidak ada cara lain. Sehingga Anda tahu orang lain sudah sejauh mana tahu tentang minat Anda itu apa. Itu ya, jadi harus baca, harus dibaca. Kemudian habis dibaca, kita tahu oh orang lain sudah tahu tentang ini. Ini fungsinya literatur review. Cuman ya, seperti yang kita ketahui bersama, dunia pendidikan sekarang sudah pindah dari tiga sentra, sekolah atau kampus, keluarga dan masyarakat menjadi empat. Ada satu sentra lagi yang bisa diajak bicara, yaitu AI. Itu. Ini yang tadi saya sampaikan ini tidak kontrol kita sebagai guru itu atau sebagai dosen itu masih minim. AI bisa bantu kita untuk melakukan review. Ada banyak sekali AI yang bisa bantu untuk melakukan review. Ya, jadi mulai dari membantu kita untuk sama-sama berpikir, membuat review, atau tolong buatkan saya review tentang ini gitu. Jadi langsung. Dan ada banyak sekali di TikTok, di sosial media itu tips-tips ya, tips-tips
tentang prompt yang bagus. Seakan-akan itu membuat hidup jadi jauh lebih mudah dan murah gitu. Ya, tetapi ada resikonya, Bapak Ibu, ada resikonya. Ya, ya sambil ini saya juga minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner. Hanya 4 pertanyaan, Bapak Ibu, hanya 4 pertanyaan. Pertanyaannya adalah tentang pendapat Bapak Ibu tentang penggunaan AI untuk penulisan karya ilmiah dan rekomendasinya. Saya share di chat ya, Bapak Ibu ya. Ya, itu link ya. Silahkan diisi atau bisa langsung di-scan dengan QR di HP-nya masing-masing. Pertanyaannya yang utama hanya dua, yaitu menurut Anda bagaimana apa namanya penggunaan AI itu untuk menulis proposal. Ya, jadi silahkan tuliskan bagaimana perasaan Anda kah, kemudian pendapat Anda boleh atau tidak, kemudian silahkan dituangkan saja di sana. Yang kedua adalah terus rekomendasinya gimana? Harus gimana orang mahasiswa atau apa namanya kita sendiri menggunakannya mestinya gimana? Seperti itu. Ya. Oke, saya sudah share itu apa namanya linknya di chat box. Silahkan sambil ya. Waktunya mungkin tidak banyak lagi. Ya, oke, ada Ibu Nur Afika. Bapak izin, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Instagram. Bagaimana cara membedakan masalah penelitian yang sekedar menarik dengan yang layak diteliti? Ya, sekedar menarik itu baru sampai di tahap interest. Itu baru sekedar menarik ya. Maka namanya saja interest. Jadi, ish, menarik banget ini ya, menarik. Terus gimana caranya? Ada 2 langkah lagi. Yang langkah selanjutnya adalah apa namanya? Langkah selanjutnya adalah observasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah literatur review. Itu. Jadi, apakah ketika kita lihat itu interestnya kita sudah bisa tahu? Tidak bisa. Jadi, ketika sudah dituliskan judul gitu misalnya, ya bisa minta dikirim ulang. Oke, saya kirim ulang dulu nih. Ya, silakan. Oke, ketika kita lihat judulnya, kita nggak bisa langsung tahu, ya harus kita cek gitu. Jadi baik dari sisi siswa mahasiswanya itu menampilkan bab satunya ya. Kalau bab satu kan sudah well structured ya. Setidaknya disampaikan bahwa ini yang menarik, bukan judul ya Bapak Ibu, jangan salah paham. Ini bukan judul. Jadi sesuatu yang menarik itu adalah eh, topiknya. Ya, fokusnya. Belum tentu itu adalah judul, karena judul mestinya dibuat terakhir banget. Topiknya yang membuat dia menarik itu apa, kemudian observasinya bisa ditulis tentang lokasinya ataupun siapa orangnya atau apapun itu yang membuktikan bahwa itu benar-benar ada. Kemudian yang terakhir itu adalah dia ada reviewnya, artikel inspirasi kalau dosen saya dulu menyebut inspiring articles. Bisa saja hanya satu artikel saja yang menunjukkan bahwa it inspire gitu. Nah, itu caranya membedakan ya. Jadi yang sekedar menarik dan yang benar-benar bisa diteliti gitu. Ya. Makanya banyak sekali yang kebablasan gitu misalnya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terlena, tidak sadar kuliah. Kemudian di semester 7 langsung bikin judul gitu. Nah, ini sekedar menarik jadinya. Kalau tanpa melalui proses observasi dan review artikel. Saya lanjut lagi sedikit ya, Pak Ibu. Nah, ini etika. Ini konsep framework. Kenapa disebut dengan konsep framework? Karena ini masih konsep, sama kayak mobil.
mobil konsep gitu. Ini konsep framework ini dibangun dari Local Genius di apa namanya? Bukan Local Genius ya, ini Universal Genius. Ini pemahaman tentang penulisan Pak, pemahaman tentang pembuatan karya dari apa namanya? Tradisi Hindu. eh itu disebut dengan Satyam Siwam Sundaram. Yang pertama, Satyam artinya kebenaran. Jadi etika pertama yang harus kita pastikan, baik secara individu ataupun sebagai yang akan mereview sebagai dosen pembimbing atau penguji, itu kita harus pastikan kebenaran informasinya. Baru kemarin saya biasa bercengkrama dengan AI, meminta tolong AI untuk membuatkan saya kutip apa namanya daftar referensi dari sebuah artikel. Jadi ada artikel gitu, saya kasih judulnya, kemudian saya minta tolong buatkan dalam format referensi APA 7 sehingga bisa langsung dipakai gitu. Ngawur dia. Ya kita kan tahu kalau misalnya membuat referensi dari APA kan ada judul kemudian jurnal ya kan? Jurnalnya diawur sama dia. Jadi judulnya benar, jurnalnya salah gitu. Dengan cara bertanya, apakah ini benar? Is this true? Ya, kita berarti kan kita tahu bahwa itu tidak benar atau kita bisa cross check bahwa itu nama jurnalnya salah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan memastikan kebenaran informasi. Apapun itu informasinya, ya, apapun itu informasinya. Setelah diminta dicek kebenarannya, benar enggak? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesucian, kejujuran. Ya, we have to Pak declare. izin, mohon maaf. Ya, Kita off-nya di jam 10 ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ini kita mm. berhenti bubar semuanya, Zoom-nya tutup, closing. Oke, oke, oke. Lagi 2 menit aja. Oke. Jadi yang saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah siwam, itu kejujuran, itu menyampaikan kontribusi di beberapa artikel jurnal juga sudah diminta ini untuk kontribusi itu harus disampaikan. Yang terakhir adalah harmonisasi ide dalam karya yang indah. Ini akan jadi masih konsep ya, masih konsep nanti penelitiannya masih berlangsung dan tergantung pada jawaban Bapak Ibu pada apa namanya kuesioner yang dikasih tadi. Ya, sepertinya sudah habis sih Mbak ini. Kesimpulan, ya metode penelitian mengikuti permasalahan. Oleh karena itu kita perlu rumuskan masalah dulu, baru metode. Jangan terjebak dengan metode yang sophisticated. Saya mau melakukan penelitian path analysis gitu misalnya. Padahal metode atau problemnya belum. Fokus pada prosedur, jangan istilah-istilah teknis. Ya, ada quotes. Research is to see what everybody else has seen. Ya, research juga namanya. Melihat kembali. Oke, sudah habis. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Silakan, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak atas penjelasan materi yang penuh inspiratif dan semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengikuti webinar kita. Bukan hanya sebagai dasar teori, juga sebagai pijakan untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih berkualitas ya Bapak. Selanjutnya saya izin kembalikan ya Bapak kepada Mbak Ogi Tania Putrinya Bapak. Pada Mbak Ogi dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak Cindy atas waktunya dan terima kasih Bapak untuk materi yang luar biasanya. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi semoga tidak meluputkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Izin saya Augie selaku General Manager Angkasa Media sedikit ingin mempromosikan produk-produk kami. Jika Bapak Ibu ingin menerbitkan naskah-naskah terbaiknya, kami siap untuk membantu. Nah, naskah seperti apa saja yang bisa kami terbitkan? Yaitu seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan PPT, makalah, dan lainnya.
bisa kami bantu menjadi buku. Tidak hanya itu, kami juga bisa membantu Bapak yang sibuk berkarya menerbitkan bukunya. Tentu saja di bulan Agustus ini ada promo menarik, promo diskon 17% yang hanya tinggal 5 hari lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu memilih Angkasa Media Literasi menjadi tempat untuk menerbitkan naskahnya. Salah satunya dari Bapak narasumber hebat kita sudah memiliki naskah yang luar biasa yang sudah diterbitkan bersama Angkasa Media. Jika Bapak Ibu ingin membeli buku dari Bapak I Dewa Gede Radwiana Putra, bisa langsung melalui website kami dan juga link di Shopee karena ini luar biasa sekali materi-materinya. Untuk itu kami Augie Tania Putri dari Angkasa Media Literasi mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Untuk selanjutnya kita dokumentasi ya Bapak Ibu. Boleh diaktifkan kameranya untuk dokumentasi. Akan dipandu oleh Mbak Cindy. Boleh Mbak Cindy dipandu. Izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya serta memberikan senyuman terbaik kepada kami. Baik, izin saya mulai. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya bagi Bapak Ibu tak lupa memberikan senyum yang terbaiknya kepada kami. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Boleh, terima kasih Bapak Ibu. Sedikit untuk penutup kita ada sedikit pantun. Di atas dahan burung tempua melihat rusa topi peringgi. Jika ingin menerbitkan naskahnya lagi, pilih Angkasa Media Literasi. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi narasumber hebat kami di acara webinar selanjutnya minggu depan di hari Rabu atau Selasa di jam 8.30 sampai jam 10 WIB, bisa langsung hubungi kami, Augie Tania Putri ataupun Mbak Cindy. Izin Bapak Ibu untuk mengundurkan diri dan live dari Zoom. Jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Terima kasih Bapak, narasumber hebat kita. Terima kasih, Terima sama-sama. kasih Bapak, semoga sehat selalu. Oke, izin live ya, Bapak Ibu. Boleh bantu isi link absensinya? Sebentar lagi, Bapak Ibu. Aku kirim film. Halo Sobat Literasi. Selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan menghidupkan gagasan. Menulis bukan sekadar menuangkan kata-kata di atas kertas, tetapi merupakan cerminan dari proses berpikir yang kompleks, terstruktur, dan reflektif. Dalam dunia pendidikan dan profesional, keterampilan menulis menjadi salah satu fondasi penting dalam menyampaikan ide, membangun argumen, serta menciptakan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Self-Efficacy and Collaboration, Keys to Improving the Quality of Writing, karya Dr. I. Dewa Gede Radwiana Putra. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar dalam menulis, serta pentingnya keterampilan ini dalam konteks pendidikan dan profesional. Dalam bab awal, pembahasan dimulai dengan definisi menulis.
fungsi utama dari aktivitas menulis, serta unsur-unsur penting yang membentuk tulisan yang efektif. Keterampilan dasar seperti mengorganisasi ide, memilih diksi yang tepat, serta struktur kalimat dijelaskan secara sistematis. Bab terakhir dalam bagian ini meninjau kembali esensi menulis dalam pendidikan dengan penekanan pada perannya sebagai sarana berpikir kritis dan refleksi. Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi dua pendekatan utama dalam menulis, yaitu menulis secara individual dan kolaboratif. Kedua metode ini dibahas secara mendalam, mencakup definisinya, manfaat yang diperoleh, tahapan proses menulis, serta tantangan-tantangan yang biasa dihadapi penulis. Dalam bagian kolaboratif disajikan pula berbagai bentuk kerjasama dalam menulis dan dinamika yang muncul dalam interaksi antar penulis. Buku ini juga memperkenalkan konsep self-efficacy dalam menulis dengan membahas aspek psikologis yang memengaruhi keyakinan individu terhadap kemampuan menulisnya, serta hambatan-hambatan yang kerap muncul dalam membangun kepercayaan diri dalam menulis. Bab-bab terakhir dari buku ini berfokus pada kualitas tulisan, baik dari sisi komponennya maupun proses penilaiannya. Pembahasan diarahkan pada bagaimana self-efficacy memengaruhi kualitas tulisan dalam berbagai konteks kolaboratif, seperti pasangan homogen, pasangan heterogen, maupun tulisan secara individual. Penekanan diberikan pada bagaimana berbagai pendekatan tersebut memengaruhi hasil akhir dari sebuah karya tulis. Anda bisa mendapatkan buku ini di website kami atau melalui marketplace Angkasa Media Literasi. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda